Baik, kita mulai mata kuliah kita usulul bidah. Usul artinya pokok-pokok. Bidah itu jamak dari kata bid'ah. Jadi pokok-pokok memahami bid'ah. Itu kira-kira. Perkuliahan ini sama dengan perkuliahan yang lain. Bobot penilaiannya atau kewajiban yang harus antum selesaikan itu ada 4. Yang pertama, kehadiran di kelas ataupun secara online itu minimal sebanyak 75% dari 16 tatap muka kita. Kemudian yang kedua, itu antum akan diberikan tugas untuk membuat makalah secara berkelompok dengan tema-tema yang sudah ditetapkan, yang bisa dilihat di dalam RPS ini. Dan itu bobotnya juga 15% dari keseluruhan penilaian. Kemudian yang ketiga, kita akan adakan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini kita akan coba pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda. Sementara untuk UAS nanti kita coba menjawab pertanyaan esai sebanyak lebih kurang 5 pertanyaan. Nah, untuk tugas terstruktur membuat makalah per kelompok ini sudah ada sekitar 13 tema. 13 tema atau sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada malam hari ini kita membicarakan pengenalan perkuliahan ataupun semacam kontrak perkuliahan. Kemudian mengenal sedikit tentang masalah bid'ah. Nah, apa urgensi usul bid'ah itu? Usul artinya itu pokok-pokok. Nah, atau usul juga berarti kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah pokok dalam memahami bid'ah dalam agama. Nah, ini sangat penting karena di tahun belakangan ini sering sekali muncul di tengah-tengah masyarakat, baik di majelis-majelis pengajian ataupun di media sosial, pengajian-pengajian yang banyak membicarakan tentang masalah bid'ah atau mengklaim kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka dengan amalan-amalan bid'ah. Maka ini sangat penting karena bagaimanapun bid'ah itu terkait dengan masalah sunnah. Artinya suatu amalan kalau dikatakan bid'ah berarti itu sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Maka ini perlu didalami, dipahami betul apa sebetulnya maksud daripada bid'ah itu. Nah, sehingga setelah selesai dari mata kuliah ini diharapkan antum semuanya bisa memahami dengan baik tentang apa maksud daripada bid'ah, kemudian bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat bahwa bid'ah itu seperti ini begini, ada keedah-keedahnya, ada aturan-aturannya untuk memahaminya, dan itu tidak mudah. Maka harus bisa menghindarkan mengklaim atau mudah mengklaim orang lain yang berbeda amalan sebagai ahli bid'ah. Apalagi muncul di tengah-tengah masyarakat orang yang melakukan perkara bid'ah padahal hanya dalam masalah cabang-cabang agama diklaim sebagai ahli neraka. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi tidak ada dasarnya yang kuat dari agama. Dari hadis Nabi juga tidak ada. Nah, nanti akan kita bahas persoalan ini. Nah, setelah UTS, di akhir perkuliahan kita akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester. UTS dan UAS itu bobot penilaiannya itu 35%, 35% masing-masingnya.
Pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, nah nanti tolong Kosmanya sudah bisa menentukan siapa yang diberikan tugas atau amanah pertama untuk membuat makalah. Kita ada berapa orang semuanya? Yang lokal ada berapa? 25, Ustaz. Ada 25 orang, Ustaz. 25 orang ya. Berarti kita ambil 12 kelompok saja. 12 kelompok. Kelompok pertama nanti mulai dari tema yang ketiga. Dalil-dalil tentang bid'ah dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sementara untuk materi yang kedua nanti Ustaz menyampaikan. Maka pertemuan ketiga nanti sudah ada kelompok yang mempresentasikan dimulai dari tema dalil-dalil tentang bid'ah dalam Al-Quran dan hadis. Kelompok kelas A dan B sama ya. Jadi nanti dimulai dari tema yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Nah, kita lihat sekilas tentang tema-tema ini. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian etimologi dan terminologi dan perbedaan ulama mudayyikin dan muwassiin. Nah, apa pengertian secara terminologi dari kata bid'ah itu? Nah, apa pula makna atau arti pengertian terminologi? Etimologi secara bahasa, terminologi secara istilah. Ini sangat penting dipahami karena untuk memahami sebuah istilah dalam satu ilmu harus dipahami berdasarkan ilmu itu. Nah, jangan dipahami berdasarkan ilmu lain. Itu akan menjadikan pemahaman akan jadi kacau. Jadi dalam mendefinisikan kata bid'ah itu para ulama pun berbeda pendapat. Ada mereka yang dianggap sempit atau mudayyik dalam memahami kata bid'ah ini, sehingga bagi kelompok ini semua bid'ah itu sesat dan haram. Nah, itu kelompok yang dianggap mudayyik. Ini juga disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis dari Sudan, seorang ulama dari Sudan. Ada dalam referensi kita. Jadi ada kelompok ulama yang dinilai mudayyik, sempit dalam memahami makna bid'ah. Bagi mereka semua bid'ah itu sama. Asal bid'ah, dolalah. Asal dolalah berarti itu sesat dan diancam dengan neraka. Kemudian ada kelompok yang muwassiin. Nah, kelompok yang lebih luas dalam memahami makna bid'ah itu. Bagi mereka tidak semua bid'ah itu sesat. Tapi bagi mereka ada bid'ah yang dinilai hasanah. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka? Nah, tentu akar masalah perlu kita kaji. Nah, karena perbedaan definisi, maka beda pula mereka dalam membuat cakupan dari makna bid'ah itu. Jadi kalau kelompok muwassiin itu menganggap ada bid'ah yang sifatnya baik, padahal sebetulnya belum yang baik ini belum tentu tidak ada dalilnya. Bisa jadi mereka berdalil dengan dalil umum. Oleh kelompok yang mudayyikin itu menganggap dalil itu tidak bisa untuk pemahaman itu. Akhirnya mereka katakan bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Ini akan kita lihat. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membicarakan tentang dalil-dalil bid'ah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran juga sudah menyinggung tentang bid'ah, baik secara bahasa dan ada juga secara makna yang memberikan aturan-aturan tentang ini. Nah, walaupun tidak sedetil yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Di dalam Al-Quran juga ada kata badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah itu adalah badi' yang pertama sekali menciptakan tanpa ada permulaan, tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, Allah itu badi'us samawati wal ard, itu adalah ayat Al-Quran. Kalau dalam hadis jelas. Nah,
Jadi dalam pertemuan ketiga ini nanti diminta pemakala menjelaskan ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang bid'ah dilengkapi dengan tafsirnya menurut para ulama. Nah, kemudian hadis-hadis yang terkait dengan ini. Ada hadis itu banyak hadis tentang ini. Termasuk hadis wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Nah, ini hadisnya kalau yang sahih hanya sampai pada lafaz wa kulla bid'atin dhalalah. Tak ada lafaz wa kulla dhalalatin finnar. Ini nanti dikaji. Jadi hadis itu harus dijelaskan sarah-sarahnya, pendapat para ulama tentang memahami hadis ini, tentang bid'ahnya, dan juga hadis-hadis yang lain. Termasuk man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu bawaradun. Itu juga harus dikaji. Nah, itu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan suatu amalan baru yang bukan dari urusan kami, yang tidak ada dalilnya, maka dia adalah ditolak. Ditolak itu disebut dengan bid'ah. Pertemuan yang keempat, kita akan melihat kaidah pokok bid'ah atau usul bid'ah itu sendiri. Kaidah-kaidah pokoknya apa? Paling tidak ada 5 kaidah pokok yang perlu kita ungkap. Yang pertama, bahwa makna daripada kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Apa maknanya? Dan perbedaan pendapat ulama tentang memahami kalimat kullu bid'atin dhalalah. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang dikatakan bid'ah itu adalah perkara yang dilakukan dengan niat taqarrub ilallah. Perkara yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau perkara itu bukan sesuatu yang bersifat taqarrub ilallah atau tidak niatkan untuk taqarrub ilallah, itu berarti dia adalah perkara ada. Perkara ada tidak masuk ke dalam kategori bid'ah. Nah, jadi niatnya memang taqarrub ilallah. Baik perkara itu perkara yang dianggap diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Jadi ada perkara yang dilarang tetapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ada. Contoh, ada kelompok yang menghalalkan nikah mut'ah. Padahal Rasulullah sudah mengharamkan nikah mut'ah itu. Lalu yang melakukan nikah mut'ah, mereka melakukannya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Maka ini tidak lagi sekedar maksiat melanggar aturan Rasulullah, aturan agama, tapi sudah masuk kepada level bid'ah. Kalau mereka melakukan nikah mut'ah itu tidak ada niat untuk taqarrub ilallah, itu hanya maksiat. Tapi kalau maksiat ini dilakukan dengan niat mencari pahala, maka ini menjadi bid'ah. Di situ letak bedanya. Maka kaidah pokok yang kedua, perkara bid'ah itu adalah perkara baru yang dilakukan dengan niat taqarrub. Kemudian yang ketiga, kaidahnya bid'ah dengan cara mengerjakan dan meninggalkan. Jadi bid'ah itu bukannya sekedar mengerjakan sesuatu, tapi ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, meninggalkan itu dianggap mencari pahala. Itu juga jatuh kepada bid'ah. Nah, kemudian yang keempat, usul kaidah-kaidah pokoknya perkara yang berkaitan dengan kitab syar'i. Semua persoalan yang di situ ada kitab syar'i, baik masalah akidah, masalah ibadah, ataupun juga masalah muamalah, dan karena ada kitab syar'i tentang itu, maka dia bisa berpotensi masuk ke dalam kategori bid'ah. Kalau menyalahi kitab syar'i itu. Nah, yang kelima, bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada dalilnya sama sekali. Itu di antara kaidah pokok yang perlu dijelaskan. Nah, ini banyak buku-buku atau referensi yang bisa dijadikan. Silakan nanti di-download. Di bawah ada referensi yang sudah bisa cantumkan, silakan di-download. Tapi kayaknya masih dalam bahasa Arab ya. Baik. Yang berikutnya,
Kategori dan klasifikasi bid'ah menurut ulama. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Atau ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah sayyi'ah atau qabihah. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Nah, bid'ah hakikiyah itu memang hakikat dari amal itu adalah bid'ah. Tapi idhofiyah ini perkara yang melekat pada amalan yang sebetulnya amalan itu boleh menurut syariat, tapi karena ada penambahan-penambahan, maka penambahan itu yang disebut dengan bid'ah. Itu disebut dengan bid'ah idhofiyah. Nah, itu bagian yang kedua. Ada lagi bagian bid'ah i'tiqadiyah dan fiqhiyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu bid'ah dalam masalah akidah, dari keyakinan-keyakinan. Kemudian ada bid'ah fiqhiyah dalam masalah amaliyah. Kemudian ada bid'ah dalam bidang ibadah, dalam muamalah, dan pembagian-pembagian yang lain. Pertemuan yang ke-6, kita membicarakan tentang apa itu sunnah, bid'ah, dan ijtihad. Nah, ini juga terkait dengan pembahasan usul fikih. Karena ijtihad itu ladangnya kajian usul fikih. Oleh karena itu, ketiga istilah ini harus dipahami dengan baik, sehingga nanti bisa menentukan di mana posisi bid'ah itu. Perkara yang dihukumi bid'ah itu seperti apa? Mana perkara baru yang tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah? Bisa jadi perkara baru itu hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad jelas itu tidak bisa dikatakan bid'ah, karena ijtihad pasti bersandar kepada dalil. Nah, kemudian yang pertemuan yang ke-7, bid'ah pada perkara usuluddin dan furu'uddin. Perkara usuluddin itu perkara pokok agama. Nanti jelaskan apa yang dimaksud dengan perkara usul dan apa pula dimaksud dengan perkara furu' atau perkara cabang. Bid'ah dalam masalah usuluddin itu mengeluarkan pelakunya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara bid'ah dalam perkara cabang agama itu tidak mengeluarkan pelaku atau kelompoknya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apa contoh perkara usuluddin? Perkara bid'ah dalam bidang pokok-pokok agama seperti keyakinan orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini bid'ah ini. Ini berbahaya. Atau ada yang bergulir pada masa salaf dulu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Itu juga bid'ah. Nah, itu dalam masalah akidah. Atau bid'ah orang yang melakukan nikah mut'ah tadi. Itu juga masalah usul. Kalau masalah furu', cabang-cabang agama seperti bid'ah, orang yang mengklaim melakukan qunut subuh secara rutin itu bid'ah. Itu adalah bid'ah dalam masalah cabang-cabang agama. Karena tidak semua sepakat. Sebagian mengatakan itu sebagai sunnah, sebagian mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan itu diamalkan, dia adalah sunnah, sementara Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Perbedaan inilah yang menjadikan persoalan itu adalah masalah furu'uddin, cabang-cabang agama. Nah, siapa kelompok-kelompok mereka? Tapi kelompok ini maksudnya kelompok dari orang-orang yang masuk atau melakukan bid'ah pada perkara usul. Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan ke-8 kita akan adakan UTS seperti yang disampaikan tadi, tentu dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda insya Allah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu berkisar tentang materi yang kita perkuliahkan dan juga beberapa pertanyaan kita akan berikan dari hasil diskusi. Apa yang diskusikan di kelas dari materi-materi yang kita pelajari itu juga akan ada masuk ke dalam pertanyaan di UTS. Karena itu antum semuanya ikuti perkuliahan dengan baik, termasuk diskusi-diskusi yang berkembang.
Setelah UTS, kita lanjutkan membahas tentang metode penetapan bid'ah perspektif Imam Mazhab. Nah, jadi Imam Mazhab itu mereka juga banyak sekali menetapkan perkara-perkara tertentu sebagai bid'ah. Imam Abu Hanifah paling tidak ada 5 perkara yang dia bid'ahkan. Imam Malik bin Anas ditemukan paling tidak ada 14 masalah yang dia bid'ahkan. Imam Syafi'i ada sekitar 5 atau 6 masalah yang dia bid'ahkan dalam berbagai kitab mazhab mereka. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ada lebih kurang 11 masalah yang dia bid'ahkan. Nah, memang belum ada buku yang membahas secara spesifik atau mungkin belum ada yang membahas seperti apa metode penetapan bid'ah oleh keempat imam mazhab tadi. Oleh karena itu nanti referensinya bisa antum lihat dari disertasi yang Ustaz tulis dan nanti bisa di share. Judul disertasi saya Ustaz itu adalah metode penetapan bid'ah oleh imam mazhab. Kemudian, tapi jangan menciplak sepenuhnya, mesti ada pengembangan dari referensi-referensi yang lain. Nah, pertemuan ke-10 kita akan membahas hakikat perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya. Apa sebetulnya hakikat masalah yang diperselisihkan itu? Seperti Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kemudian Imam Malik mengatakan orang yang mencukur bersih kumisnya adalah bid'ah. Sementara Imam Ahmad mengatakan itu adalah sunnah. Nah, itu apa hakikatnya? Ini juga ada di dalam disertasi yang saya tulis. Nah, nanti silakan dipelajari. Kemudian, pertemuan ke-11, hukum taklifi perkara bid'ah dan konsekuensi melakukan perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya. Nah, ini membahas tentang hukum-hukum perkara bid'ah. Jadi perkara yang dinilai bid'ah itu bukan hanya satu hukum, bukan hanya 2, bukan hanya haram saja tidak, bukan hanya makruh saja tidak. Nah, tapi bid'ah itu dari sisi hukum taklifi mencakup kepada hukum yang 5. Hukum taklifi itu ada wajib, ada sunnah, ada ibahah, mubah, ada makruh, ada haram. Itu menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia membagi hukum taklifi kepada 7. Mulai dari yang pertama fardun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, yang kelima makruh tanzi, kemudian ada makruh, kemudian ada tahrim. Nah, itu hukum taklifi. Perkara yang dinilai bid'ah secara hukum taklifi juga berbeda-beda. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Yang haram umpamanya seperti Imam Malik ketika ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara Allah beristiwa. Nah, maka beliau mengatakan mana istiwa itu sudah dimaklumi, sudah dipahami. Kaifiatnya kita tidak tahu. Nah, mempertanyakan tentang masalah itu adalah bid'ah. Nah, berarti lalu dia usir orang penanya ini. Ini menunjukkan bahwa bertanya tentang itu perkara yang dilarang. Nah, kemudian juga dia membid'ahkan orang yang mencukur kumis secara bersih. Bahkan dia katakan yang mencukur kumis bersih pada masa itu adalah bid'ah yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Pelakunya harus dihukum dengan hukum tahzir. Nah, kalau pelakunya dihukum dengan hukum tahzir, berarti Imam Malik menganggap itu adalah haram. Sebab perkara haram yang layak dan pantas untuk diberikan hukuman. Nah, jadi itu hukum taklifi. Bid'ah yang makruh, umpamanya Imam Malik bin Anas itu mengatakan orang yang berkumpul pada sore hari pada hari Arafah itu adalah bid'ah. Nah,
Cuman bagi ulama lain dia tidak bid'ah. Dan bagi Imam Malik itu bid'ahnya bid'ah ringan. Bagi ulama lain ini sudah dilakukan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Ibnu Abbas. Nah, itu berarti bid'ah yang ringan. Termasuk bid'ah bagi Imam Malik, orang yang setelah mencium Hajar Aswad, lalu dia meletakkan Hajar Aswad itu di keningnya, di pipi kiri, di pipi kanannya, itu adalah bid'ah. Sebab yang disunahkan hanya mencium saja. Nah, tapi ini bukan bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh. Nah, itu hukum taklifi. Kemudian konsekuensi melakukan perkara yang dipersiskan kebid'ahannya, apa konsekuensinya? Nah, apakah orang yang melakukan itu dianggap sebagai ahli neraka atau tidak? Nah, itu perlu dikaji. Ternyata melakukan persoalan perkara bid'ah yang dipersisikan kebid'ahannya itu tidak menjadikan pelakunya sebagai ahli neraka. Ada beberapa konsekuensi. Baik, ini juga ada di dalam disertasi yang saya tulis, silakan nanti dikembangkan. Kemudian pertemuan yang ke-12, sikap terhadap perkara bid'ah dan bekal yang mesti dimiliki dalam memahami perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya. Nah, bagaimana sikap terhadap perkara bid'ah? Artinya bid'ah, kalau bid'ah itu dalam masalah usul, itu harus dijauhi, harus ditolak. Nah, tapi kalau bid'ahnya dalam masalah cabang agama, paling tidak ada beberapa sikap. Yang pertama, ada kalanya perkara bid'ah itu mesti dilakukan ketika bertentangan dengan perintah yang lebih tinggi atau disepakati. Perintah yang disepakati. Contoh masalah kunut subuh. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, merutinkan kunut subuh itu adalah bid'ah. Tapi ketika ditanya, bagaimana kalau seandainya bermakmum dengan imam yang berkunut, maka Imam Ahmad menjawab, hendaklah ikut kunut imam. Apa alasannya? Karena ada hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, mengikuti imam itu disepakati. Persoalan kunut itu diperselisihkan. Maka melakukan yang disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang diperselisihkan. Nah, kemudian di antara sikap bahwa perkara bid'ah itu adalah hasil ijtihad. Kalau ijtihad, orang yang berijtihad atau mujtahid sendiri, andaikan ijtihadnya salah di akhirat kelak, itu masih mendapat satu pahala. Tidak sebagai ahli neraka. Beda kalau bid'ah dalam masalah usul. Kalau dalam masalah usul itu adalah bisa masuk ke neraka. Haram. Tapi kalau dalam masalah cabang tidak seperti itu. Berbeda hukumnya. Kemudian apa bekal yang mesti dimiliki dalam perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya? Di antaranya mesti ada ilmu dan ada bekal. Pertemuan ke-13, 14, 15 kita coba masuk kepada studi kasusnya. Pertemuan ke-13 ada beberapa kasus yang coba kita lihat. Pertama, masalah kebid'ahan orang atau kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kelompok Mu'tazilah. Nah, seperti apa sebetulnya? Nah, kemudian kelompok yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, ini kelompok Khawarij. Nah, kemudian kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau tasbih atau tajsim. Nah, ini juga menjadi pembahasan kita nanti. Kemudian ke-14 itu, ke-13 itu studi kasus bid'ah perkara akidah. Kalau pada yang ke-14 studi kasus bid'ah perkara amaliyah. Seperti ada sholat raghaib. Nah, sholat raghaib ini itu sholat yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Kalau tidak salah jumlah rakaatnya 12 rakaat. Dilakukan pada lupa ini bulan apa ya? Bulan
bulan Sa'ban atau apa itu? Pada Jumat pertama. Nah, ini namanya sholat rawaib. Itu banyak sekali ulama yang membid'ahkan. Nanti antum cari apa maksud sholat rawaib, bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana para ulama, di mana letak kebid'ahannya. Nah, kemudian studi kasus tentang merutinkan kunut subuh. Ini sudah kita bahas dari tadi. Kemudian studi kasus perkara bid'ah tentang zikir bersama setelah sholat fardu. Nah, itu yang ke-14. Yang ke-15, studi kasus bid'ah dalam perayaan. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Ayonam. Ayonam itu istilah yang ada di Kampar, di Bangkinang. Yaitu perayaan yang dilakukan pada tanggal 8 Syawal. Karena kebiasaan masyarakat di sana, tapi tidak semua juga ya. Setelah hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka pada tanggal 2 sampai pada tanggal 7 mereka berpuasa. Puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu keutamaannya luar biasa. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dia berpuasa sepanjang tahun atau selama 1 tahun. Maka untuk tertibnya ulama di sana, tokoh masyarakat di sana mengadakan puasa 6 hari pada bulan Syawal, tanggal 2 sampai tanggal 7, tanggal 8 mereka berhari raya. Ini namanya hari raya 6 atau Ayonam. Dalam istilah syar'inya disebut dengan Idul Abrar. Ini pernah disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya, ada itu judulnya Idul Abrar atau Al-A'yad Al-Abrar. Kemudian peringatan tahun baru. Bagaimana pula peringatan tahun baru? Peringatan tahun baru Hijriah. Nah, terakhir, pertemuan yang ke-16 kita adakan UAS, ujian akhir semester, insya Allah dalam bentuk esai, sebanyak 5 pertanyaan, ataupun mungkin kalau ada perubahan, mungkin dalam bentuk pilihan ganda. Nah, itu kira-kira yang akan kita lalui pada mata kuliah Usulul Bidah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Cukup, Ustaz. Paham semuanya? Ya, silakan. Izin tanya, Ustaz. Untuk referensi kitabnya apakah ada, Ustaz? Untuk materi-materi kita. Oh, referensi, baik. Referensi kitab bisa dilihat di bagian bawah nanti. Ini ada referensinya, banyak sekali. Ada kitab judulnya Mafhumul Bid'ah wa Asaruhu fil Fatwa. Ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, judulnya Konsep Bid'ah dan Toleransi Fikih. Nah, ini ditulis oleh, yang terjemahnya ini ditulis oleh Muhammad Taufik Ki Hulaimi, Safwan Abbas, Amir Hamzah, dan Ustadz Muhammad Taufik Ki Hulaimi ini, yaitu tamatan dari Sudan. Dia meninggal pada masa Covid kemarin. Saya sempat berjumpa dengan beliau ketika diundang mengisi seminar waktu itu. Dan kitab ini ditulis oleh Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj. Dia dosen dia sendiri yang berasal dari Sudan. Nah, dalam bentuk PDF-nya, karangan dalam bentuk bahasa Arab itu bisa di-download. Dalam bentuk terjemahan itu harus dalam bentuk cetakan buku kita, itu harus dibeli. Itu di antara referensi. Kemudian ada kitab Hakikatus Sunnah wal Bid'ah. Ditulis oleh Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini bisa di-download. Kemudian lagi ada kitab apa judulnya ini? Usulus Sunnah
Wa ma'ahu apa nih? Terbitan Riyadh. Ini juga bisa. Kemudian ada kitab Al-Bida' wad Dahyu anha. Bid'ah dan larangan daripada melakukan bid'ah. Kemudian ada kitab Al-Bid'ah Asy-Syar'iyyah terbitan Mesir. Kemudian ada Al-Hawadis wal Bid'ah. Banyak sekali. Nanti silakan dilihat. Ada kitab Ibnu Asyatibi juga Al-Intisam, kemudian muwafaqatnya. Kemudian ada kitab Ibnu Afana Ittiba la ibtida. Qawaid wa asas bis sunnah wal bid'ah. Ini juga sangat penting. Di sini tercantum usulul bidah yang 5 tadi yang saya sampaikan. Ini bisa di-download. Nah, tapi masih dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian ada Al-Hawadis wal Bidah. Kemudian ada Qawaid Ma'rifatul Bidah. Kemudian Tahqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha. Ini bisa di-download semuanya. Al-Asas bis Sunnah wa Fiqhiha. Kemudian ada disertasi tersendiri yang judulnya Metode Memahami Penetapan Bid'ah Perspektif Imam Mazhab. Itu disertasi, nanti bisa di-share. Dan referensi-referensi yang lain yang mungkin semakin lama semakin ada buku-buku baru yang membahas tentang bid'ah yang bisa dijadikan sebagai referensi. Kalau ada buku-buku baru yang minimal penulisnya doktor lah kira-kira. Baik, ada lagi pertanyaan tentang ini? RPS-nya nanti di-share kan, Ustaz? Ya, nanti RPS-nya di-share. Silakan nanti dibagi. Kelompoknya dimulai dari pertemuan ketiga. Ada lagi? Yang bergabung 51 ya. Lokal A berapa orang semuanya? 25, Ustaz. 25. Yang lokal B? 24, Ustaz. 24, berarti lebih satu ini. Hadir ya semuanya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah berikutnya kita masuk di kelas dengan tatap muka. Minggu depan hari Kamis ya, barangkali Ustaz tidak bisa masuk itu. Karena ada keluar kota. Tapi kita coba cari atau kondisikan bagaimana caranya untuk mengganti. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Untuk absensi dianggap semuanya hadir karena dari jumlah sudah berlebih ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi